Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin sidang jemaat-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah putus. Nikmat yang tidak pernah berhenti. Meskipun di tengah nikmat tersebut kita terus mengangkat kepada Allah kemaksiatan. Kita terus mengangkat kepada Allah pembangkangan. Namun Allah tidak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Maka wajar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Agar kita seperti yang dijanjikan oleh Allah, apabila kalian bersyukur la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah nikmat tersebut. Dan tentu saja kita juga memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita beribadah, agar Allah berikan keistiqomahan. Ibadah yang tadinya menjadi beban, lama-lama kita laksanakan menjadi sebuah kesenangan, kebutuhan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau uswah, qudwah dalam kehidupannya, dia akan berbahagia hidup di dunia dan berbahagia hidup di akhirat. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak ada nabi sebelumnya yang diutus seperti Nabi Muhammad ini. Diutus kepada setiap umat, kepada setiap kelompok dan golongan. Adapun Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Adapun nabi-nabi yang lain hanya untuk kelompok dan golongannya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat, dan Allah tegaskan, engkau ya Muhammad membawa rahmat bagi alam semesta. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa saja ajarannya, apa saja petunjuk agamanya, ketika kita laksanakan, maka kita akan merasakan rahmat di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang di Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang makna la ilaha illallah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka dengan sendirinya ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Maka dengan sendirinya ada kewajiban yang mesti dia pegang. Kenapa? Karena persaksian butuh kepada bukti. Karena cinta butuh kepada bukti. Tidak sekedar mengatakan saya cinta, saya bersaksi, namun tidak ada buktinya. Maka para ulama menjelaskan apa di antara konsekuensi dan makna dari Muhammad Rasulullah. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap berita, setiap kabar yang sampai dari Rasulullah SAW. Apakah terterima oleh akal ataupun tidak diterima oleh akal? Apakah terterima oleh jiwa maupun tidak terterima oleh jiwa? Ketika itu yang menyampaikan Rasulullah SAW, maka kubur semua akal tersebut, campakkan semua perasaan tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Isra dan Mi'raj kepada orang-orang kafir Quraisy, maka mereka datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, lihat temanmu. Siapa? Muhammad. Dia sudah gila. Dia sudah kena sihir. Dia itu adalah orang yang temakan gaji dan segala macamnya. Ada apa kata Abu Bakar? Dia mengatakan dia telah melakukan Isra dan Mi'raj dalam satu malam. Maka apa jawab Abu Bakar? Persaksikan. Kalau seandainya Muhammad menyampaikan perkataan berita yang lebih tidak masuk akal dari Isra dan Mi'raj ini, maka sungguh Abu Bakar tidak meragukannya sedikit pun. Tidak ada setitik pun keraguan di dalam hati Abu Bakar. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka ini yang dimaksud dengan keimanan kepada Rasulullah. Membenarkan apa yang sampai dari Rasulullah SAW, dan Allah telah menjaminnya bahwasanya apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah wahyu yang diwahyukan. Itu bukan dari hawa nafsu Rasulullah SAW. Ini Allah yang menjaminnya. Kaum muslimin sedang dimajukan in rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan prakteknya? Ketika kita mendengar adanya hadis-hadis yang sahih, adanya hadis-hadis yang kuat yang bercerita tentang azab kubur, yang bercerita tentang turunnya Dajjal, yang bercerita tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang bercerita tentang hari kiamat, yang bercerita tentang surga, neraka, kemudian bercerita tentang hal-hal yang gaib. Ketika itu benar dari Rasulullah SAW, walaupun tidak terterima oleh akal, walaupun tidak terima oleh perasaan, ketika itu yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad SAW, bukti bahwasanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita mengimani hadis tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang mengucapkan syahadat kemudian dia tidak taat, apa gunanya? Karena syahadat melahirkan ketaatan. Allah yang perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Rasul telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan berbagai perintah dan menyampaikan kepada kita apa syariatnya. Maka Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada kita. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba. Kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Bertanya para sahabat, kira ya Rasulullah, waman ya? Ya Rasulullah, siapa itu? Orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga.
ada pula orang yang enggan masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah SAW, maka dialah yang dijamin surga. Siapa yang durhaka, tidak mau taat kepada Rasulullah SAW, maka dialah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Bagaimana prakteknya? Kita sudah tahu ini dibenci oleh Rasulullah. Kita sudah tahu ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau tidak, saya akan dikucilkan masyarakat. Kalau tidak, saya akan dikucilkan oleh keluarga. Walaupun dilarang, tetap saya laksanakan. Ini adalah orang-orang yang memilih untuk enggan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang yakin dengan syahadatnya, ketika itu adalah perintah Rasulullah SAW, maka dia mentaatinya. Kaum muslimin sedang Jumat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat prakteknya di zaman Rasulullah SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy hidupnya dengan khamar, hari-harinya dengan khamar. Bahkan pernah salah satu sahabat salat sambil mabuk. Artinya khamar ada di rumah mereka. Tidak laki-laki namanya kalau tidak minum khamar. Maka ketika Allah haramkan, ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin akan keharamannya, apakah mereka mengatakan tidak bisa Rasulullah? Ikolah mendarah daging di kami. Tidak bisa ya Rasulullah, ikolah adat kami. Tidak bisa ya Rasulullah, tidak laki-laki kalau tidak membuat. Apakah itu jawab sahabat? Tidak. Apa jawab mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami mentaatinya. Maka mereka buang semua khamar yang ada di dalam rumah mereka. Diriwayatkan sampai kota Madinah tergenang oleh khamar, minuman yang memabukkan tersebut. Lihat bagaimana kepatuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan inilah konsekuensi dari seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kaum muslimin sedang dimajukan rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa Nabi Muhammad SAW, apa saja perintahnya, kerjakan semuanya, kata Allah. Apa saja larangannya, tinggalkan semuanya. Kenapa? Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Jaminan dari Allah bahwasanya Rasulullah SAW setiap yang dia sampaikan itu adalah wahyu. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keselamatan berada ketika mengikuti Rasulullah SAW. Ketika terjadi perang Uhud, maka Rasulullah SAW berpesan kepada sebagian sahabat, saya letakkan kalian di bukit ini, para pemanah. Apapun yang terjadi, baik kaum muslimin menang maupun kalah, jangan turun. Ini larangan Rasulullah SAW. Maka mereka berperang. Orang-orang kafir sudah kewalahan, mulai mereka mengejar. Orang-orang kafir sudah lari. Maka sebagian sahabat yang di atas bukit tadi, dia lupa dengan larangan Rasulullah. Turun dia ke bawah. Kita sudah menang. Tidakkah kalian ingat dengan larangan Rasulullah? Sebagian mereka tetap turun. Maka datanglah dari balik bukit Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih kafir. Dia rebut bukit tersebut, kemudian dia panah kaum muslimin dari atas. Yang tadinya orang-orang kafir lari, kembali mengejar kaum muslimin, kena kepung. Kemenangan yang sudah di depan mata, sirna. Apa penyebabnya? Durhaka kepada Rasulullah SAW. Apa kata para ulama? Sahabat tidak pernah durhaka kepada Rasulullah. Sekali saja mereka durhaka, Allah perlihatkan hukumannya. Maka apa saja musibah, kekalahan, kehinaan yang menimpa kaum muslimin, dua penyebab besarnya. Durhaka kepada Allah dengan kesyirikan seperti Nabi Nuh dan yang lainnya, dan durhaka kepada para nabi dan rasul. Maka apa saja kekalahan yang kita derita pada hari ini, penyebab utamanya jauhnya kita dari petunjuk Nabi dan banyaknya larangan Nabi yang kita kerjakan dan banyaknya perintah Nabi yang kita tinggalkan. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Maka kemenangan,
kejayaan, kekuatan akan kembali diperoleh ketika orang-orang kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, berpegang teguh dengannya, mengerjakan yang diperintahkan Rasulullah SAW dan meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita paham, tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita juga memahami di antara konsekuensi dan konsekuensinya. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad kepada siapa saja yang mengatakan aku cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah janjikan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Amin. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Amin. Apalagi yang kita cari di atas dunia ini kaum muslimin kalau Allah sudah mencintai kita? Maka kecintaan tersebut terkait erat dengan pengikutan kepada Rasulullah SAW. Maka konsekuensi yang terakhir dari seseorang mengucapkan Muhammad Rasulullah, dia beribadah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa gunanya? An ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Yaitu menjelaskan bagaimana cara beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya Allah Maha Penyayang. Kalau Allah biarkan kita, kalian diwajibkan beribadah. Bagaimana caranya Allah kalian pikirkan sendiri. Bikin kreasi sendiri, bikin cara sendiri. Bagaimana caranya pikirkan sendiri. Mungkin kita ada yang sholat Jumat 5 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada 4 rakaat, mungkin ada yang tidak sholat. Mungkin ada yang menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, timur, barat, dan segala macamnya. Akan bermacam-macam. Tapi apa? Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah manasik haji kalian dari cara aku berhaji. Ini kata Rasulullah SAW. Maka Allah Maha Penyayang. Maka Allah kaitkan diterimanya ibadah kita ini dengan Rasulullah sebagai barometernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, amalan tersebut tertolak. Kenapa? Sudah ada Nabi, sempurna ajarannya, sudah lengkap dan akan berlaku sampai hari kiamat. Maka kita tidak perlu menambah-nambah lagi. Kita tidak perlu berkreasi lagi dalam agama ini. Patokannya sudah jelas. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini bisa memancing kita untuk terus mempelajari agama yang hak ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita berharap tentunya kelak ketika kita dibangkitkan, kita bisa minum di telaga Nabi Muhammad SAW sambil menatap wajah beliau. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak kita digandengkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya khadir hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.